Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa? Satu. Kenapa? Sakit. Sakit. Sakit kok? Sakit hati. Yang dekat biasanya judulnya sama siapa? Oh, ya. Kenapa Mbak? Tahu nggak informasinya? Oh, matanya bengkak. Kalau jualan HP. Itu dia. Untuk hari ini anak-anak kita akan membahas perencanaan topologi dan arsitektur jaringan. Nanti kita akan belajar untuk jam ke-6 sampai jam ke-11. Itu ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yang pertama ada diharapkan siswa itu dapat menjelaskan jenis-jenis topologi jaringan. Untuk yang kedua, siswa juga akan memahami arsitektur jaringan. Yang ketiga, siswa juga bisa merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan tiap desain jaringan. Nah, ini sebenarnya mata pelajaran untuk kali ini karena kalian kelas 11 ini di sebelumnya, kelas sebelumnya di kelas 10 mata pelajaran ini atau materi ini sudah dipelajari pada mata pelajaran dasar kejuruan. Ini ya. Nah, kita untuk pelajaran yang ini kita nanti fokus pada di tujuan yang ketiga yaitu merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, Pak Solikin ingin melihat, ingin mengetahui kalian sejauh mana kalian memahami materi ini di kelas 10. Kalian dalam melakukan riset yang lebih bagus. Untuk alamatnya HTTP www.3/2 sekarang kalau akan namanya lo bisa barang terlebih perencanaan topologi dan arsitektur jaringan. Untuk melihat pendapat kalian apa yang mau tahu kita dilihat ke layar. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan jaringan baik di sekolah atau di rumah, dan mungkin nanti teknologi yang dibaliknya itu berbeda. Mungkin ada yang berpendapat, silakan siapa? Atau dari dulu. Oke, sekarang mulai dari Mas. Pengalaman saya menjalan di sekolah itu sangat luar. Jadi kalau Oke, untuk topologinya kira-kira gimana?
ada yang lain? Silakan. Dari yang di rumah, yang di rumah. Ya, Mas. Oh ya. Jadi mungkin memungkinkan akses internet yang mudah dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Teknologi dari ini melibatkan gelombang radio yang memancarkan sinyal dari rotor ke perangkat yang terhubung. Seperti yang saya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Raja. Di kelas 10 sudah tahu ini topologi yang pertama ada apa? Bas. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada. Terus ada lagi? Terus? Oke, semua sudah kira-kira ini sudah sangat bisa, tinggal bisa. Kalian sudah mencoba di kelas 10. Nah, untuk perbandingan sekarang kita lihat perbandingan antara topologi tersebut untuk topologi bas itu kelebihan kurang sederhana. Itu kekurangannya sulit kombinasinya atau mencari kerusakan atau kelemahan jaringan. Terus lanjutnya dari ini ada kelebihannya aliran data stabil. Terus kekurangannya ada rentan gangguan. Karena ketika salah satu jaringan terputus itu akan terputus semua. Karena topologi start itu sudah dikelola. Untuk kekurangannya biayanya tinggi karena setiap node atau setiap filenya itu terhubung dengan switch itu satu pengambilannya satu-satu. Terus lanjutnya ada mesh. Ini kelebihannya regulasinya tinggi, tetapi kekurangannya kompleks dan mahal. Karena biasanya untuk membangun jaringan ini biayanya mahal, pengawasannya mahal-mahal. Karena kalau jaringan mesh menggunakan teknologi yang tinggi, makanya yang tinggi. Lanjutnya kita akan ini untuk kelebihannya terstruktur, tapi kekurangannya tidak begitu juga karena dia akan sering berbeda. Terus lanjutnya untuk arsitektur jaringan ini yang pertama ada model client server, server terpusat, ada peer-to-peer, berarti nanti di sini semua perangkat bisa berbagi dan menerima. Artinya semua dari server bisa, semua dari client juga bisa. Tapi kalau yang client server, client sama server tidak bisa berperan berbeda. Untuk peer-to-peer ini bisa berperan di bawah. Selanjutnya ada listrik, ini gabungan dari client server dan peer-to-peer. Begitu. Perbandingannya untuk jaringan untuk arsitektur client server ini ciri-ciri yang besar. Terus kelebihannya aman dan besar. Selanjutnya untuk kekurangan biayanya tinggi karena server itu biasanya harganya lebih mahal sehingga server menangani juga client yang banyak. Selanjutnya ada struktur yang bikin ciri-ciri semua setara. Kelebihannya bisa dan murah, bisa berjaya, tapi kekurangannya tidak efisien karena harus mengamankan data atau pengiriman data itu kemana-mana, tidak terpisah. Lanjutnya berdiri, kita bagian kelebihannya fleksibel, dan kekurangannya kompleks. Selanjutnya kita pengembangan jaringan ini adalah yang mempengaruhi kita dalam rencana jaringan nanti ada jumlah perangkat. Di sini berapa banyak komputer dan perangkat yang akan terhubung, jumlah lainnya berapa. Selanjutnya dalam jaringan biasanya ini berhubungan dengan denahnya seperti apa. Apakah ada sekolah atau nanti ya kita itu ingin membangun dulu di gedung yang tidak hanya lantai satu tapi lantai satu, lantai dua, lantai tiga, sebagaimana ini harus jangkauannya perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya penggunaannya berarti nanti untuk tujuan penggunaannya ini bersifat layanannya apa? Server atau ada atau pokoknya itu layanan jaringan settingnya untuk membangun
juga implementasinya harus dibuat. Dalam memasak misalnya saja ketika pekerjaannya bisa dibuat. Kita lagi untuk keamanan dan stabilitas. Ini perlindungan data dan kemampuan berkembang. Artinya bagaimana nanti ke depan mengenai maintenance ya, bagian ini bisa kita kelola dengan baik. Selanjutnya untuk tugas kalian itu ya, coba nanti kalian akan kita bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil kita di depan tadi. Terus selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Nah ini nanti Pasal membagikan untuk LKPD-nya. Kebetulan ini sudah saya set di grup ya, di grup kelas. Silakan dibuka, tapi silakan ini dibagi dulu kelompoknya minimal 6 lah. Nah, ini nanti ada kelompok. Pak, izin bertanya. Oh iya. Mengerjakannya pakai aplikasi AI boleh tidak? Oh boleh, silakan ya. Untuk tugas kelompok ini tidak harus menggunakan tool yang diberikan Pak Suliki. Silakan menggunakan pakai Copilot boleh, boleh, pakai ChatGPT juga boleh. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan semua orang merancangkan teknologi jaringan, merancang teknologi dan aspek jaringan. Untuk aktivitas yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan jaringan, monggo saya memberi topologi sekarang. Terus untuk skema pengamatan IT-nya langsung
ini mata pelajaran perencanaan teknologi dalam perjaringan, yaitu pemahaman konsep bahwa perencanaan topologi dan arsitektur jaringan bukan hanya sekedar membahas penggunaan, tetapi juga memahami bagaimana alur data bekerja, perangkat apa saja yang digunakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan keandalan jaringan. Selanjutnya, untuk penerapan dalam kehidupan nyata bisa terjadi kegandalan jaringan yang efisien, komunikasi internal dan akses data yang benar. Untuk implementasi penggunaan sekolah mendukung konektivitas yang stabil untuk pembelajaran daring dan administrasi atau pembelajaran sekolah. Serta dalam perusahaan ini punya skalabilitas dan keandalan tinggi untuk mendukung operasional yang kompleks dengan teknologi dan arsitektur implementasinya di kehidupan nyata seperti ini. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran tentang perencanaan topologi dan arsitektur jaringan telah memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan rumitnya desain jaringan dengan baik. Ini adalah fundament untuk setiap infrastruktur teknologi informasi yang ada. Selanjutnya